Nah, di daerah Kintamani ini hidup berdampingan dua umat, teman-teman. Jadi umat Islam dan umat Hindu. Yang nampak sebelumnya saya lihat ada tempat persembahyangan. Baik teman-teman, saya sudah berada di jalur Kintamani Singaraja. Saya dalam perjalanan ke daerah Susut Bangli, teman-teman. Jadi dari sini hampir 2,5 jam perjalanan yang akan saya tempuh. Saya akan melewati desa Tamlang, kemudian desa Tajun. Nah, nampak jalan raya saat ini agak lengang. Tepat pukul 7 lebih 10 menit saat ini, teman-teman. Matahari bersinar terang. Nampaknya hari ini tidak ada hujan. Kemarin jam 7 pagi sudah turun hujannya, teman-teman. Tapi hari ini mudah-mudahan cuacanya bagus sehingga lancar dalam perjalanan dari Singaraja ke Bangli, teman-teman. Nah, dengan situasi tidak berkembangnya pariwisata, nampak masyarakat fokus dengan kegiatan bertaninya. Nah, daerah ini, teman-teman, terkenal dengan hasil pertaniannya. Ada mangga, ada yang utama itu adalah cengkeh. Jadi bersyukur warga masyarakat yang berada di di wilayah pegunungan yang notabene selama ini bergelut dalam bidang pertanian. Mereka tidak merasakan terlalu berat, terlalu beban terhadap ekonomi keluarganya, karena mereka masih bisa ditopang oleh hasil pertaniannya setiap tahun, teman-teman. Walaupun COVID sudah hampir berjalan 1 tahun lebih, namun mereka masih, atau warga masyarakat masih bisa mengantisipasi keperluannya sehari-hari. Teman-teman, jalur Kintamani Singaraja ini nampak lengang. Pagi ini suasananya luar biasa indahnya. Jalur ini merupakan satu-satunya, teman-teman, untuk menuju ke Kabupaten Bangli. Jadi infrastruktur jalan ini sudah reaktif setiap saat, jadi diperbaiki setiap saat, oleh karena ini adalah lintas kabupaten, teman-teman. Nah, ini masih wilayah Buleleng. Jadi dalam
Terkait infrastruktur tentu melihat situasi dan kondisi. Di samping itu, ini merupakan lintas kabupaten. Tentu menjadi kewajiban dari masing-masing kabupaten untuk memelihara infrastruktur jalan. Nah, di samping jalur umum, teman-teman, akses ke Kabupaten Bangli ini merupakan juga akses jalan pariwisata, teman-teman. Jadi jalur ini menjangkau akses pariwisata Gianyar, akses pariwisata Bangli, ya, akses pariwisata Karangasem, Kelungkung, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke Bali, ini salah satu akses Bali Utara menuju ke daerah kabupaten di wilayah timur, ya, masuk akses ke pura terbesar di Bali, Pura Besakih, teman-teman. Kita sudah memasuki desa Bila. Desa Bila ini salah satu desa di bagian timur kota Singaraja. Aktivitas warga masyarakat di daerah ini. Ya, daerah ini terkenal dengan pohon cengkehnya, teman-teman. Jadi saat ini adalah harvest season. Jadi musim panen bunga cengkeh. Nampak banyak warga masyarakat yang sudah keluar rumah untuk memetik cengkeh. Nah, musim cengkeh ini tidak hanya ada di satu tempat saja, teman-teman. Jadi warga masyarakat daerah ini bisa menjangkau Desa Tajun. Jadi Tajun terkenal dengan cengkehnya juga, teman-teman. Jadi cengkeh yang sudah pohonnya tua, yang buahnya lebat. Yang saat ini satu-satunya menjadi
mata pencaharian tahunan. Teman-teman, sebagai jalur wisata, jalan ini aksesnya ke Gunung Batur, teman-teman. Biasanya tamu-tamu yang tinggal di Lovina, yang punya planning, punya program untuk naik Gunung Batur, tentu mereka didampingi oleh guide supir semenjak pagi, teman-teman. Jadi karena start pointnya itu di Gunung Batur adalah jam 4 pagi, sehingga para tamu harus sudah bangun jam 1 pagi hari. Mereka start jam 1 pagi, teman-teman. Nah, inilah jalannya, jalurnya sebagai sebuah alternatif mereka untuk ke Gunung Batur, teman-teman. Kita ambil jalan tikus, jalur tikus, teman-teman, supaya lebih cepat sampai di jalan utama. Luar biasa, hari ini cukup indah suasananya, cuacanya bagus sekali, sinar matahari terik sekali. Kita berharap sampai di Susut Bangli lebih awal. Suasananya adem, di kiri kanan jalur ini pohon cengkeh, teman-teman. Jadi kebanyakan warga di sini bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena iklimnya atau cuacanya yang mendukung. Jadi tanahnya subur. Baik, teman-teman, jalur akses ke Gunung Batur ini memang menjadi perhatian dari kedua pemerintahan, yaitu pemerintahan Bangli, ya Pemkab Bangli dan Pemkab Buleleng. Oleh karena ini adalah lintas kabupaten, teman-teman. Jadi sama-sama memperhatikan akses agar sama-sama lancar dalam perjalanan. Di satu sisi sebagai akses ekonomi juga, sehingga infrastruktur ini selalu diperhatikan, diprioritaskan. Nah, kita sudah sampai di jalur utama. Setelah kita tadi mengikuti jalur tikus, jalan tikus. Di sini jalannya agak sedikit bergelombang. Nah, ini salah satu PR pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah hampir 5 tahun jalur ini tidak mendapatkan alokasi dana, mungkin apalagi saat ini
COVID-19. Walaupun bergelombang, tapi masih layak digunakan. Teman-teman, kembali ke akses jalan ini adalah jalan pariwisata, yang mana Kintamani merupakan tujuan dari akses jalan ini dari Singaraja. Jadi Kintamani merupakan salah satu objek pariwisata yang selama ini sudah terkenal di mancanegara. Objek wisata Gunung Baturnya. Jadi para wisatawan datang ke Kintamani untuk berwisata naik Gunung Batur. Dan start pointnya itu adalah waktunya jam 4, kemudian lokasinya adalah di kaki Gunung Batur. Lumayan jauh juga teman-teman. Keberangkatan dari Lovina itu biasanya jam 1 pagi, kurang lebih 1 jam 40 menit untuk menuju ke kaki Gunung Batur. Jadi start point Gunung Batur itu jam 3 atau jam setengah 4 nyampe. Kemudian para tamu istirahat barang 30 menit, baru didampingi oleh para guide lokal yang terbiasa mengantarkan tamu ke puncak Gunung Batur. Ada beberapa start point teman-teman di kaki Gunung Batur itu, dan ada ratusan guide lokal sebagai pendamping para tamu setiap harinya. Mereka rata-rata warga masyarakat sekitaran Kintamani, teman-teman. Mereka sudah teredukasi dengan pengetahuan dan medan. Pengetahuan artinya bagaimana Gunung Batur itu sendiri. Jadi para guide itu mutlak mengetahui topografi wilayah itu, kemudian geologinya, kemudian geografisnya, terus botanikalnya mereka harus tahu. Jadi ketinggian Gunung Batur itu berapa, kemudian jarak tempuh naik ke Gunung Batur itu berapa jam, ada berapa cone di sana. Jadi cone itu adalah puncak. Terus kemudian guide itu bisa menginformasikan jangkauan puncak yang akan
ditargetkan oleh guide untuk tamu-tamunya teman-teman. Itu pengetahuan yang mutlak mereka harus ketahui. Kemudian bagaimana para guide itu menjaga safety daripada para tamunya teman-teman. Dari start point, para guide itu sudah memberikan pengantar, sudah berikan instruksi apa-apa saja yang mesti dilakukan oleh para tamu, kemudian mendistribusikan alat. Jadi tamu itu memberikan beberapa alat kepada guide itu memberikan beberapa alat kepada tamunya seperti tongkat, senter dan sebagainya. Kemudian tidak lupa juga menyiapkan konsumsi. Jadi konsumsi yang apa namanya? Dinikmati atau disantap di atas di Gunung Batur. Biasanya teman-teman, guide driver itu mempersiapkan pisang, kemudian roti tawar, telur teman-teman, dan minuman-minuman segar yang bisa dinikmati oleh para tamu. Karena di atas, di puncak itu memang di pon kedua itu, di puncak kedua itu ada warung yang dihuni oleh orang lokal teman-teman. Mereka menyediakan beberapa santapan pagi, ya, sejenis nasi goreng, teh. Nah, bekal yang dibawa oleh para tamu dari start point itu, dari lokasi start point itu, tentu di atas akan dinikmati dengan satu cara yang unik teman-teman. Pertama, pisang itu dipakai sebagai bahan jeffel sebenarnya. Pisang dipakai sebagai bahan jeffel. Kemudian telur mentah itu, kenapa tamu itu dibekali telur mentah teman-teman? Mungkin banyak orang bertanya, kenapa kok naik Gunung Batur itu kok berbekal telur mentah? Jadi inilah seninya, inilah atraktifnya, menariknya naik Gunung Batur teman-teman. Jadi tamu itu akan diajak untuk merebus telur dari kubangan-kubangan air hangat yang keluar dari bebatuan di atas Gunung Batur itu. Jadi uap air hangat itu ya yang digunakan untuk memasak telurnya teman-teman, sehingga telurnya itu masak. Nah, di samping uniknya para tamu membawa pisang untuk bahan makanan, untuk makan pagi, untuk breakfast, karena pisang itu ditemani dengan roti tawar. Jadi pisang juga
digunakan untuk feeding monkey. Di atas banyak sekali monkey-nya atau keranya, teman-teman. Jadi di sana hiburan yang didapatkan oleh para tamu, oleh karena dia bisa feeding di atas. Ya, ketika matahari terbit, keranya banyak sekali keluar dari semak-semak. Nah, agar para tamu tidak terganggu, hingga pisang itulah yang diberikan kepada tamu, kepada mangkinya, kepada keranya, teman-teman. Nah, itu teman-teman, naik Gunung Batur ada tata caranya juga. Jadi tidak sekadar naik, teman-teman. Walaupun sesungguhnya naik Gunung Batur itu punya target untuk bisa melihat sunrise, teman-teman. Bisa melihat matahari terbit pada saat yang tepat. Apabila cuacanya mendukung, teman-teman. Nah, kalau cuacanya seperti saat ini, teman-teman, yakin Gunung Batur itu akan menampilkan pemandangannya yang cantik, yang indah, teman-teman. Nah, kembali dengan cuaca, jadi tidak serta-merta setiap naik Gunung Batur itu pemandangannya akan indah. Jadi kita bisa melihat Danau Batur dengan lavanya, dengan hamparan lavanya yang indah juga bisa dilihat dari atas. Nah, bulan-bulan yang tepat, teman-teman, untuk naik Gunung Batur itu sebenarnya pada musim kemarau. Jadi musim kemarau itu adalah antara April dan Oktober. Jadi bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu adalah saatnya yang tepat untuk bisa melihat sunrise atau melihat matahari terbit di atas Gunung Batur. Wah, teman-teman, di depan saya ini luar biasa traffic truk-truk pengangkut barang yang menuju ke daerah Kintamani, karena Kintamani itu adalah pusat perekonomian juga. Mereka ini sopir-sopirnya mengangkut bahan makanan mungkin dari daerah Singaraja, barang-barang yang dari Singaraja itu datangnya dari Jawa, teman-teman. Jadi perekonomian Kintamani itu hidup dari barang-barang bekas Singaraja, teman-teman. Inilah yang dimaksudkan akses menuju Kintamani. Jadi ini adalah akses ekonomi, jadi akses yang mendukung perekonomian di daerah Bangli atau tepatnya di daerah Kintamani, teman-teman. Karena mungkin dari berbagai barang keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kintamani itu ada di kota Singaraja, teman-teman. Selain mungkin di kota Bangli, tapi Bangli itu kecil, teman-teman. Jadi kotanya lebih kecil dari kota Singaraja, dan aksesnya ke Jawa lebih dekat Singaraja ke Jawa, sehingga barang-barang yang berasal dari Jawa itu kebanyakan ada di kota Singaraja. Nah, satu sisi dari segi transportasi, dari Jawa ke Singaraja itu lebih dekat, teman-teman, dibanding ke Bangli, teman-teman. Nah,
dan tentu mungkin dari segi harga teman-teman lebih murah. Teman-teman, saya berpikir bagaimana kita take over, mendahului iringan dari truk-truk pengangkut sembako ini. Nah, ini daerah Tajun teman-teman. Jadi kiri kanannya adalah pohon cengkeh. Wah, luar biasa. Panen raya, panen cengkeh saat ini dengan harga yang lumayan tinggi teman-teman. Banyak juga pohon cengkeh yang tidak berbuah. Sehingga dari segi harga teman-teman agak tinggi tahun ini, berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu adalah panen raya, cengkehnya banyak, termasuk di daerah Sulawesi itu barometer cengkeh. Kalau di daerah Sulawesi tidak ada cengkeh, cengkeh akan harganya mahal teman-teman. Jadi pada zaman kolonial Belanda, pertanian dipusatkan di Jawa dan di Sulawesi teman-teman. Kalau di Jawa, Sumatera itu adalah kopi. Kemudian kalau di Sulawesi itu adalah kakao atau coklat dan cengkeh teman-teman. Demikian pula Maluku. Maluku merupakan salah satu transit kolonial Belanda, tempat transit kolonial Belanda. Hingga di Maluku tanah pertaniannya cukup produktif, khusus untuk cengkehnya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah bisa taking over. Kita sudah bisa melampaui. Wah, ini di depan lagi teman-teman. Mobil sembako yang berangkat dari pagi, mungkin dari Singaraja. Kita harus bersabar. Teman-teman, kita sudah mendekati perbatasan lintas kabupaten, yaitu perbatasan Buleleng dengan Bangli. Sebentar lagi kita akan menuju ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Cuacanya atau hawanya ini sudah semakin dingin rasanya teman-teman. Bangli merupakan salah satu kota lokasi rumah sakit khusus, satu-satunya di Bali teman-teman. Jadi rumah sakit untuk orang kelainan jiwa ada di Bangli. Jadi banyak warga masyarakat Bali yang keluarganya mengalami gangguan jiwa
mereka mengajak ke rumah sakit jiwa Bangli atau RSJ Bangli. Jadi rumah sakit jiwa Bangli ini mendampingi atau mendiagnosis, menterapi warga masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Wah, ini teman-teman shortcut dari jalur ini, yaitu Mengening. Sebentar lagi di baliknya mungkin saya akan lewat Mengening supaya lebih cepat, teman-teman. Padahal saya ingin mencoba tadi, namun takut nyasar sehingga harus ikuti jalur utama, teman-teman. Jadi Mengening salah satu desa di Tajun ini, di mana desa ini berada di daerah pinggiran jalan utama ini yang masih bisa dilalui untuk menuju ke jalur utama ini. Jadi banyak orang-orang yang berangkat dari kota Singaraja untuk menuju ke daerah Bangli itu melewati Mengening. Teman-teman, kita masih harus bersabar. Ya biasa di lalu lintas, keramaian lalu lintas, karena marka jalannya ini tidak mengizinkan untuk kita taking over, dan masih ramai di depan kita. Ya, kalau sepeda motor memungkinkan, teman-teman, tapi kalau bawa armada kendaraan memang agak sulit. Ya, kita memang punya konsep cepat-cepat, namun ya inilah di jalanan. Dan saat-saat situasi COVID ini memang pariwisata boleh dikatakan berhenti. 90%, teman-teman. Nah, yang 10%-nya mungkin wisata lokal. Jadi tamu-tamu lokal, yang 90%-nya tamu-tamu Eropa dan Amerika dan benua lainnya di dunia ini. Nah, teman-teman, kita sudah akan melewati perbatasan, teman-teman. Nah, pintu gerbang ini, Gapura ini merupakan perbatasan antara Buleleng dan Bangli, teman-teman. Nah, kita sudah berada di wilayah Bangli, teman-teman. Teman-teman, biasanya pada saat sebelum COVID, jalur ini cukup ramai dengan wisatawannya, karena ini lintas kabupaten dan merupakan akses masuk ke daerah wisata Lovina dan ke daerah wisata Kintamani. Tentu jalur ini menjadi tujuan utama, oleh karena di daerah Buleleng dengan Bangli, ya, asetnya Kintamani. Kalau Buleleng asetnya adalah Lovina, ya, pemuteran. Jadi akses jalan ini merupakan akses yang satu-satunya dari dua daerah ini, dari dua aset pariwisata Kintamani dan Lovina, teman-teman. Kemudian pemuteran. Jadi jalur ini jalur utama untuk menuju ke Gunung Batur.
akses ke Gunung Batur, di mana Gunung Batur itu terkenal menawarkan keindahan alam yang luar biasa dari puncak Gunung Batur. Namun para tamu harus memulai di pagi hari, jadi mereka harus berangkat pagi hari untuk menuju ke start point, teman-teman. Nah, suka dukanya naik Gunung Batur, teman-teman. Jadi pengalaman saya sudah hampir 4 kali untuk naik Gunung Batur. Memang suatu perjuangan sebenarnya kalau naik gunung atau trekking ke daerah terjal begitu. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa meraih kun pertama dari Gunung Batur itu. Tentu di samping kita harus bergadang bangun pagi, dan karena kita punya target untuk jam 6 sudah berada di puncak, tentu perjalanan dari kaki Gunung Batur ini memang luar biasa perjuangan, teman-teman. Saya punya konsep ketika kita naik gunung itu, saya gambarkan sebagai sebuah perjuangan. Saya bayangkan sebagai sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita, teman-teman. Jadi dalam proses itu ada konsep disiplin, teman-teman. Kenapa disiplin? Karena ada aktivitas yang mengarah kepada karakter disiplin. Pertama, sebelum naik Gunung Batur itu kita harus bangun pagi, teman-teman. Kemudian mempersiapkan berbagai perlengkapan yang akan kita gunakan naik Gunung Batur. Salah satunya adalah tongkat, kemudian senter. Demikian pula tidak lupa dengan konsumsinya, teman-teman. Jadi tongkat itu salah satu alat bantu yang bisa kita gunakan pada saat naik Gunung Batur. Oleh karena kaki kita ini akan bertumpu keras ketika kita melewati jalur terjal, teman-teman, jalur jurang. Sehingga posisi tongkat itulah yang sangat berguna untuk menopang tubuh kita naik ke Gunung Batur, naik dalam perjalanan itu. Demikian juga turunnya, teman-teman. Karena ketinggian dan keterjalannya itu cukup menantang, sehingga tentu hanya kaki dan tubuh kita, tangan kita tidak cukup untuk membantu melancarkan ataukah melewati daerah terjal itu, teman-teman. Kemudian senter, teman-teman. Jadi senter itu penting sekali sebagai alat penerangan, oleh karena di pagi hari ya masih dalam kegelapan, tentu kita butuh alat penerangan untuk
mengarahkan kita ke jalur puncak, teman-teman. Terus konsumsi yang pasti ketika kita menghabiskan banyak kalori, tentu kita membutuhkan kalori, teman-teman. Karena naik gunung itu ya tentu banyak keringat yang keluar dan banyak kalori juga yang kita butuhkan, sehingga konsumsi yang kita persiapkan itu sebagai pengganti kalori yang sudah kita keluarkan hampir 1,5 jam, teman-teman, sampai ke puncak. Nah, kemudian tentu kita juga memerlukan partner atau rekan, sahabat atau teman. Nah, yang dalam hal ini ya tentu di samping sahabat kita yang kita ajak dari rumah, kemudian ada sahabat yang bisa membantu mengarahkan jalan kita di sana, yaitu guide lokal yang sudah berpengalaman, teman-teman. Kalau kita andaikan dalam proses perjuangan untuk menempuh cita-cita, teman-teman, saya bayangkan beberapa peralatan itu merupakan alat bantu. Tentu dalam perjuangan, dalam mengisi cita-cita itu kita pasti butuh alat bantu, teman-teman. Ya, sudah pasti, teman-teman. Kemudian di samping alat bantu membutuhkan karakter juga, teman-teman. Jadi karakter disiplin, karakter tanggung jawab, ya, karakter tidak putus asa, teman-teman. Ya, tentu dalam proses itu karakter juga modal utama. Di dalam hal naik gunung itu juga karakter yang menjadi modal yang tidak pernah lepas dari keberadaan kita. Contohnya, kalau kita tidak disiplin, otomatis kita terlambat, teman-teman. Ya, kita ditinggalkan oleh rekan kita. Ya, poinnya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri, bagaimana kita bisa melawan waktu, gitu ya. Jangan dikalahkan oleh waktu. Ya, kuncinya adalah disiplin, teman-teman. Ya, kalau naik Gunung Batur itu bangunnya jam 6, start pointnya karena jam 4, ya sudah, kita ketinggalan, teman-teman. Jadi cita-cita kita untuk bisa ke puncak Gunung Batur itu akan kandas, teman-teman. Nah, itu ya, disiplin itulah yang salah satu modal untuk meraih cita-cita, termasuk untuk kita bisa duduk jam 6 di atas atau di puncak Gunung Batur, teman-teman. Kemudian karakter yang kedua, tidak putus asa. Kalau saya bisa gambarkan, ketika kita putus asa naik Gunung Batur karena capek, karena lelah, karena tidak ada kemauan lagi, tentu kita tidak bisa melihat sunrise. Ya, karena cita-cita orang itu kebanyakan naik Gunung Batur itu adalah di samping melihat keindahan alam Danau Batur, juga keindahan sunrise itu sendiri, teman. Nah, kalau dikaitkan dengan
hidup kita ini punya cita-cita yang tanpa putus asa, ya tentu kita akan bisa meraih cita-cita itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, jadi kalori yang kita persiapkan sebagai pengganti kalori yang habis karena aktivitas naik Gunung Batur itu cukup berat. Tentu makanan yang kita bawa dari bawah itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menggantikan kalori yang sudah habis. Nah, dalam hal ini kalori bahan makanan yang kita persiapkan itu, kalau kita andaikan kita ingin meraih cita-cita itu kita punya bekal teman-teman. Jadi tidak bisa kita berjalan tanpa bekal, siapapun dari mereka. Para mahasiswa ingin menjadi sarjana tentu punya bekal. Ya. Namun bekal ini relatif sifatnya teman-teman, jadi tidak dipaksakan, tergantung persiapan kita teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit kalau di Bali itu pertiwimbe istilahnya teman-teman. Jadi naik Gunung Batur itu kalau bisa digambarkan seperti kita ingin meraih cita-cita teman-teman. Jadi itu tolak ukurnya kalau menurut saya itu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan cocok konsep ini dengan teman-teman. Ya, selama ini memang di awal saya naik Gunung Batur bersama anak-anak remaja dari SMA 1 Banjar. Ya. Pada tahun 2010 saya sempat mengajak anak-anak SMA 1 Banjar untuk rekreasi ke Gunung Batur, naik Gunung Batur dari desa. Kita berangkat jam 1 pagi, kemudian nyampe di kaki Gunung Batur hampir jam setengah 4 teman-teman. Kemudian kita berangkat bersama delapan orang. Nah, sebelumnya saya ajak ngobrol-ngobrol bahwa acuan kita untuk naik Gunung Batur hari ini sebagai tolok ukur anak-anak remaja yang mau tamat dari SMA itu dalam hal meraih cita-cita teman-teman. Nah, saya sudah sampaikan bahwa tolok ukur cita-citanya anak-anak remaja itu adalah ketika mereka sukses naik Gunung Batur. Jadi ada karakter yang dipersiapkan,
karakter disiplin, kemudian karakter tidak putus asa, dan karakter bertanggung jawab menuntaskan tugasnya, ya. Nah, luar biasa sukses teman-teman. Jadi mereka yang sudah memahami konsep bahwa gambaran cita-cita itu adalah sebuah perjuangan, sebuah kerja keras teman-teman. Nah, puncak Gunung Batur itu dijadikan sebuah goal saat itu, sebuah cita-cita yang rata-rata dari mereka sukses untuk bisa meraih puncak Gunung Batur itu sendiri. Kalau mereka memiliki cita-cita ke puncak karir, bisa lulus di SMA, kemudian selanjutnya yang pasti ya mereka punya puncak cita-cita ke ke mahasiswa. Teman-teman, saya sudah berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Jadi saya sudah ada di Bukit Kintamani. Ya tentu teman-teman, cuacanya dengan jarak 1 kilo sudah berubah. Nah, inilah puncak Kintamani, seperti nyanyiannya Ebit GAD. Kintamani ini adalah salah satu kota kecamatan teman-teman, di sebelah barat Bangli. Kintamani merupakan aset kota Bangli teman-teman, dari Pemkab Bangli, sehingga Kintamani ini selalu ditata, selalu diperhatikan keberadaannya. Baik teman-teman, kita masih ada di daerah perbukitan Kintamani. Cuacanya cukup dingin teman-teman.
ini cukup sepi, mungkin karena pagi. Saat ini jam 8:10 teman-teman. Hari ini Bukit Kintamani diselimuti kabut tebal, walaupun ada sedikit cahaya matahari yang bisa menembus. Demikian juga ketika kita palingkan pandangan kita ke kiri teman-teman, ke puncak Gunung Batur, sama sekali tidak nampak. Biasanya suasananya sangat indah, walaupun kita masih dalam perjalanan menyusuri jalur ini. Beginilah suasana di perbukitan Kintamani yang sesekali kita tidak bisa prediksi teman-teman. Cuacanya bisa berubah setiap saat. Terkadang sedikit ekstrim, walaupun saat ini teman-teman musim kemarau, jadi rentangan April sampai Oktober. Ya, inilah yang saya bisa katakan, tidak selamanya kita bisa melihat sunrise atau sinar matahari terbit ketika kita sampai di puncak. Ini kembali kepada keberuntungan teman-teman, karena cuaca di daerah ini terkadang terjadi perubahan, ya, bisa terang, bisa gelap, tergantung situasi. Teman-teman, kita sudah memasuki kota kecamatan Kintamani. Jadi salah satu kecamatan yang boleh dibilang teramai di sini, sangat ramai. Ya, di Bangli ini. Kintamani merupakan salah satu aset pariwisata Kota Bangli, di Kabupaten Bangli. Kintamani ini juga memiliki daerah pertanian akibat dari ledakan Gunung Batur. Jadi tanah humus yang subur di daerah bawah di kaki Gunung Batur itu digunakan oleh para warga masyarakat untuk bertani teman-teman. Nah, di daerah Kintamani ini hidup berdampingan dua umat teman-teman, jadi umat Islam dan umat Hindu. Yang nampak sebelumnya saya lihat ada tempat persembahyangan warga Muslim.
perekonomian di daerah Kintamani ini dijalankan oleh warga Kintamani yang sebagian dari mereka adalah warga Muslim, warga berasal dari Jawa, teman-teman. Nah, inilah teman-teman, jadi pasar tradisional Kintamani. Ya, Kintamani ini cukup terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara karena aset pariwisatanya. Nah, ada moto di sebelah kanan jalan itu, jangan lupa kunjungi Kintamani. Jangan lupa katanya dengan Kintamani. Ya, Kintamani ini sudah dijadikan inspirasi sebuah lagu oleh Ebit G. Ade. Bukit Kintamani. Nah, sebentar lagi teman-teman kita memasuki kawasan Pura Batur. Ya, ini salah satu pura besar di Bali yang anniversary-nya itu setiap tahun, teman-teman. Nah, Maduraksa Pura itu sudah nampak dari jalan raya, teman-teman. Biasanya kalau ada anniversary dari pura ini memang luar biasa ramainya di sini, teman-teman. Jadi ada umat yang berasal dari seluruh Bali datang ke Pura Batur ini, teman-teman. Ya, jalannya agak sedikit bumpy, sedikit bergelombang. Jadi ini nampaknya bertujuan untuk membatasi kecepatan, teman-teman, karena setiap hari tempat ini ramai. Satu sisi ini adalah tempat persembahyangan para umat seluruh Bali, sehingga batu paping itu dipasang di jalan raya, bukan aspal yang dipakai, untuk sedikit mengurangi kecepatan bagi para pengendara. Teman-teman, matahari sedikit demi sedikit bisa menembus awan yang membuat hujan tidak bisa turun. Kemudian puncak Gunung Batur sedikit-sedikit muncul. Namun sampai saat ini matahari tidak kuat untuk menembus awan yang cukup tebal. Harus take over. Sayang sekali, teman-teman, hari ini Kintamani diselimuti awan tebal, kabut tebal. Nampaknya tadi malam ada hujan lebat di sini. Berbeda dengan di kota Singaraja tadi, di daerah Buleleng tadi pagi cukup terang. Ketika kita masuk ke ke Kabupaten Bangli, ke tempatnya di Kintamani, awannya
terbitnya luar biasa tebalnya. Matahari masih ditutupi awan. Salah satu mata pencarian orang Kintamani adalah berdagang, karena ini adalah daerah wisata. Mereka biasanya berdagang di pinggir jalan, menawarkan souvenir-souvenir yang menarik kepada para wisatawan, teman-teman. Namun nampaknya saat ini tidak ada pergerakan pariwisata di daerah ini. Nah, di mana-mana teman-teman di seluruh dunia. Jadi Kintamani ini sudah terkenal di mancanegara sebenarnya, kan tetapi karena COVID-19 sehingga cukup berdampak keras juga kepada warga masyarakat di daerah ini, karena mereka bertumpu pada pariwisata di warung-warung dan restoran di daerah ini, yang notabene pemiliknya adalah warga masyarakat di daerah ini. Sementara mereka harus gigit jari ya, dengan adanya perkembangan COVID-19 yang sedikit mematahkan harapan mereka, mematahkan harapan para warga masyarakat Kintamani. Ya, kebijakan dari Pak Gubernur yang rencananya membuka pariwisata Bali itu bulan Juli harus legowo membatalkan, teman-teman. Tentu ini agak sedikit memukul hati para pelaku pariwisata, termasuk ya warga masyarakat Kintamani, teman-teman. Nampaknya ini merupakan salah satu pilihan yang tepat oleh Pak Gubernur Bali untuk mendelay atau membatalkan pembukaan objek-objek wisata di Bali. Memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman, karena konsep kesehatan yang paling utama, sehingga harus mengorbankan banyak orang. Bukan berarti kebijakan itu tidak memperdulikan keadaan ekonomi masyarakat, tetapi membandingkan kesehatan itu lebih penting. Jadi ekonomi itu landasannya adalah masyarakat yang sehat. Apabila sehat, sudah pasti bisa berusaha, bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Teman-teman, di sebelah kiri jalan masih ada restoran yang buka, yang aktif, yang memberikan pelayanan kepada para tamu. Kemungkinan tamu-tamu yang hadir ke sini adalah tamu-tamu lokal, teman-teman, karena sudah menjadi rutinitas, teman-teman, para warga Jakarta, warga lokal itu datang hadir ke Bali bulan-bulan seperti ini, jadi bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Namun oleh karena ada COVID-19, kedatangan mereka terbatas. Satu sisi ketatnya di
boarding area di di Gilimanuk, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di Pendelokan. Inilah saksi bisu daerah Kintamani. Biasanya di sini cukup ramai, teman-teman. Tempat warga masyarakat sekitar untuk mencari rezeki di daerah ini. Demikian pula bagi para wisatawan untuk menikmati alam bersama-sama keluarganya. Saat ini tempat ini hanya sebagai saksi bisu dan hanya menunggu kapan ada perkembangan, ada perubahan. Yang pasti, teman-teman, masyarakat di sekitar ini menunggu sebenarnya. Namun sampai saat ini belum ada harapan. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Museum Volcano. Di museum ini masyarakat atau pengunjung atau para wisatawan bisa mendapatkan gambaran tentang Gunung Batur, teman-teman. Teman-teman, kalau ke arah kanan ini adalah ke daerah Citempul, ke Gianyar. Kalau lurus ini menuju ke Kota Bangli, teman-teman. Suasananya cukup adem, teman-teman. Saat ini sudah jam 8.30 pagi. Banyak ada kendaraan yang lalu lalang, teman-teman.